Mas Amir. Ya, betul. Ini sudah itu teman-teman dari GSP sama teman-teman internal untuk dimulai. Kita buka aja ya Mas Amir ya. Oke Mbak, silakan Mbak, dilanjut Mbak. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat pagi. Pagi. Terima kasih kehadiran teman-teman semua dalam safety online aktivasi ketenaga listrikan 1. Di sini saya menggantikan Mas Danang dulu karena beliau kurang enak badan. Tapi di sini ada timnya Mas Danang, ada Mas Rifki Bustam Delicious body. Ya, betul Mas. Oke. Untuk pertama mungkin kita yang udah siap dulu ya Mas Amir, kita dari teman-teman internal dulu. Oke, Bang siap Aap Mas. dan tim udah ready? Udah ready. Monggo. Monggo silakan Bos. Dideketin yang ngomong Mas Abdul. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas kita seperti biasa, kita mulai membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Seperti biasa, sebelum kita sampai ke lokasi, kita mempersiapkan perlengkapan kita, mulai dari helm, sepatu, safety beltnya. Oke, kita lanjut. Misalkan kita sudah sampai di lokasi. Jika kita sudah sampai di lokasi, misalkan kita melakukan tracing core. Jika kita sampai di lokasi, kita tidak langsung mendirikan tangga di atas tiang, tapi kita pastikan bahwa tiang tersebut aman untuk kita dirikan tangga. Kita cek dulu apakah join box kita itu berada di tiang yang tiang cor atau tiang listrik sebagaimana biasa. Apabila join box kita ada di tiang listrik, maka pastikan bahwa tidak ada TR yang menyentuh bagian tiang tersebut. Dan untuk memastikan bahwasanya tiang itu aman, maka setiap tim diharuskan atau diwajibkan memiliki test pen seperti ini. Mungkin setiap tim harus punya, jadi tidak ada alasan di lapangan untuk K3-nya tidak memiliki test pen. Ini untuk mengecek bahwasanya tiang itu tidak dialiri oleh arus listrik. Setelah semuanya dinyatakan aman, kita baru bisa mendirikan tangga di tiang, mempersiapkan tim sebagaimana biasa. Kita berdoa terlebih dahulu. Setelah itu tim yang satu memegang tangga dan satu lagi di atas, yang pastinya sudah memakai helm dan juga safety belt. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aap. Iya Mbak. Disebutkan dulu tadi lokasinya kemana dan pekerjaannya apa ya Mas? Oh, untuk lokasinya untuk saat ini kita sedang mengerjakan pekerjaan saya untuk tracing core 20 cafe. Areanya karet ke arah GI
Senayan. Oke, Bang Aam, terima kasih laporannya. Karena ini tracing, mohon dipastikan ini ya, Mas, K3-nya seperti sepatu, bentar, safety belt dan sebagainya, ya Bang Aap ya. Ya, Mbak. Dari Mas Arif, Mas Rifki, Mas Amir, Mas Anggara, ada yang mau ditambahkan? Mungkin dari saya Mbak Vina. Boleh Mas Amir. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vina dan Mas Abdul tadi untuk penyampaiannya udah cukup ya disampaikan terkait bahaya dan apa saja yang ada di lapangan untuk tracing core. Ini kan juga 20 KP ya. Jadi, tadi juga udah disampaikan oleh Mbak Vina ya terkait pengawasannya dipastikan kembali untuk teman-teman tidak lengah ya. Dan juga tadi juga sudah dijelaskan ya cara penggunaan tangga yang baik dan benar. Itu juga dipastikan kembali jangan sampai teman-teman di lapangan lengah juga dalam melakukan pekerjaannya. Dan juga pastikan untuk tim di lapangan ya, tim di lapangan juga harus dalam keadaan sehat, tidak terganggu dengan hal-hal yang lain ya. Jika memang ada sesuatu yang mengganggu pikiran teman-teman di lapangan, lebih baik istirahat sebentar dulu agar konsentrasi di lapangan tidak terganggu. Karena konsentrasi tim di lapangan juga membuktikan keselamatan dan kesehatan kerja teman-teman di lapangan. Jadi jangan dipaksakan jika memang kelelahan atau terik matahari yang sangat panas juga dapat membuat teman-teman mudah lelah. Jadi jika memang sudah lelah istirahat dulu, jangan dipaksakan. Jadi kalau waktunya istirahat, waktunya bekerja. Paling itu dari saya Mbak Vina. Mungkin dari Mas Ki atau Mas Anggara ada tambahan. Terima kasih. Dari Mas Arif ada Mas tambahannya? Saya lanjut, Mbak. Oke. Insya Allah yang disampaikan Mas Aam tadi insya Allah udah lengkap ya. Yang pertama kalau yang sering terjadi biasanya itu kita tahu itu juga ada kabel kecil TR ya mungkin ya TR yang ngulit di tiang listrik kan juga bahaya. Jadi sudah benar antisipasinya dari Mas Aam tadi. Betul. Insya Allah. Dari Mas Rifki ada tambahan Mas Rif? Ini saja mungkin selama pekerjaan jangan pada berhati-hati, tetap fokus ke apa yang dikerjakan. Perhatikan juga lingkungan sekitar ya. Oke, siap. Takutnya Makasih banyak Mas Rifki. Ada kendaraan. Dari Mas Anggara ada tambahan Mas? Silakan Mas Anggara, sudah saya show. Siap, makasih Mbak Desi. Mbak Vina. Makasih Mbak Vina, Mas Hakim dan rekan-rekan semua yang sudah hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam. Mantap. Ini yang selalu disukai ya rekan-rekan. Rekan-rekan semua, satu poin penting saja ini yang di-show oleh Mas Hakim, mohon Suaranya kecil Mas Anggara. Oh, kecil ya. Nah, ini mengenai udah kedengeran dah? Lanjut. Oke, nah mengenai jarak aman dari saluran udara komunikasi dengan saluran udara kabel PLN. Rekan-rekan pasti sudah sering dengan saluran udara kabel baik tegangan menengah maupun tegangan rendah. Tadi saya dengar juga ada tracing 20 kV ya. Nah itu hati-hati, itu masuk ke dalam kategori tentunya saluran udara tegangan menengah. Rekan-rekan semua, ini standar ideal. Ya, standar ideal jarak aman. Jika rekan-rekan semua ketemu dengan tegangan menengah atau SUTM. Standar ideal kita, jarak antara SUTM jika
tiang tersebut juga ditarik dengan saluran udara tegangan rendah adalah 1,2 meter. Jadi antara saluran udara tegangan menengah dengan saluran udara tegangan rendah jaraknya 1,2 meter. Lalu jarak antara saluran udara tegangan rendah adalah 30 cm. Nah, yang lebih penting kita perlu ketahui adalah saluran udara kabel telekomunikasi kita bersama. Ya, untuk fiber optiknya kita bersama. Jarak aman kita kabel telekomunikasi atau kabel EPO kita dengan SUTR adalah 1 meter. Dan jika ketemu dengan SUTM, jarak amannya adalah 2,5 meter. Ini jika kita diskusi jarak aman dengan standar tiang yang ideal. Tetapi tentunya teman-teman semua pasti lebih berpengalaman menemukan kondisi-kondisi tiang listrik yang tidak standar atau ideal. Justru itu yang perlu diantisipasi oleh rekan-rekan semua dengan apa yang disebut dengan unsafe condition atau kondisi tidak aman di sekitar kita. Salah satunya adalah tiang listrik yang tidak ideal. Hati-hati jika diketemukan tiang listrik yang tidak ideal atau tidak standar, baik dari posisi maupun bentuk tiang listriknya, posisi tinggi ataupun posisi penanaman tiang listriknya. Tentunya banyak kita temukan posisi tiang listrik yang terlalu keluar bahu jalan atau pinggir jalan raya, ataupun kondisi-kondisi perbukitan dan lain sebagainya, atau kondisi yang sudah miring. Nah, ini dia. Maka dari itu, prosedur inilah yang kita pegang. Hati-hati dalam melakukan pemanjatan untuk penarikan fiber optik di atas tiang listrik. Juga yang terakhir mengenai menaikkan tangga untuk manjat. Hati-hati rekan-rekan semua. Karena dengan unsafe condition di siang hari, kadang kita tidak konsentrasi menaikkan tangga, tetapi tidak dengan melihat terlebih dahulu kondisi tiang listrik di lapangan. Ulurkan terlebih dahulu tangga yang akan dipanjat di bawah atau di tanah. Jangan diulurkan dulu. Lalu senderkan dulu tangganya ke dalam tiang, baru lalu ulurkan ke atas. Jangan dipanjatkan dulu di tanah, baru dinaikkan ke atas. Senderkan dulu di tiang, baru ulurkan ke atas. Ini untuk mengantisipasi kita jika kita tidak dalam konsentrasi menaikkan tangga dan tersangkut ke saluran udara tegangan rendah atau menengah. Itu saja dari saya rekan-rekan semua, dan yang terakhir tetap patuhi protokol COVID-19. Walaupun kondisi protokol COVID-19 Indonesia sudah mulai melandai, tetap patuhi protokol COVID-19 dengan 5M. Itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Vina, terima kasih rekan-rekan SBO Regional Jakarta Banten, Mas Hakim. Tetap semangat, salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Anggara. Kebetulan tadi Mbak Vina izin mau ke PLN Pusat, jadi saya take over. Kemudian selanjutnya Mbak Bunga, ada yang mau dipresent Mbak Bunga? Ya, selamat pagi, Mas. Mungkin langsung aja ya, Mas, untuk dari tim GSP. Ya, silakan Mbak. Silakan Mbak. Untuk dari tim GSP, Mas, di sini kami lokasinya untuk hari ini tuh ini muter. Untuk dari tim GSP, hari ini kita dijadwalkan ada 2 lokasi. Yang pertama itu untuk perapihan ADSS KTT ITS yang berlokasi di Tangerang, dan untuk satu lagi perizinan untuk XL Axiata Arcadia. Untuk perizinan XL yang akan dilakukan oleh Mas Sanusi. Dan untuk
perapihan KTT ITS, nanti ada tim dengan leadernya Mas Ujang Sujana, di mana untuk perapihan KTT ITS kita memakai full body harness yang seperti ini, Mas. Helm sama Oh iya, untuk sepatu safety. buat tower ya. Oke, silahkan Gini, Mas. dimulai briefing-nya, Mbak. Heeh. Iya. Oke, ini berarti untuk pekerjaan tower, Mbak ya? Iya, untuk pekerjaan tower yang ADSS KTT ITS. Sekarang perapihannya. Oke. Ada Ini berapa orang, Mbak, yang ke sana? ada 4 orang dengan Mas Irwan, Mas Ujang, Mas Budi, dan Mas Firman. Ya, Mbak. Untuk pekerjaan tower, mohon ekstra hati-hati, Mbak ya. Soalnya dia tingkat kesulitannya lebih daripada yang di tiang. Itu tingkat kewaspadaannya. Jadi Iya. 4 orang cukup sih. Dengan Iya. asumsi 2 di atas, 2 di bawah. Iya, Mas. Oke, mungkin bisa dilanjutkan ke safety induction-nya, Mbak. Silakan. Safety induction-nya mungkin akan dijelaskan oleh Mas Ujang. Ya, selamat pagi. Mbak Bunga didekatkan yang ngomong aja nggak apa-apa, Mbak. Ke sebelah sini. Yang pertama, jangan lupa dengan ya dan doa kita selamat dan dilancarkan kerjanya. Udah, semoga inilah lancar. Dijelaskan safety. Untuk ini helm, body harness, terus sepatu safety. Mungkin kita pakai HT juga ya, biar nggak ini miskomunikasi. Udah, sekian. Ya, berikut Mas penjelasan dari Mas Ujang untuk perapihan KTT ITS, di mana untuk safety-nya kita memakai helm, full body harness, dan sepatu safety. Untuk tambahannya kita menggunakan HT juga biar tidak miskomunikasi ketika pengerjaannya, Mas. Oke, baik Mbak Bunga. Mas Rifki ada tambahan? Oke. Atau Mas Arif? Iya. Dari Mas Arif, silakan. Ada nggak? Mungkin diperhatikan karena ketinggian ya Mas ya. Yang pertama itu, terus yang kedua nanti di ketinggian kalau memang ini kan udah mulai cuacanya agak bisa jadi hari ini jam segini terang, nanti agak siangan mungkin mendung ya. Kan ada kata-kata mungkin induksi ya. Nanti mungkin setelah kelihatan mendung, jadi kalau ketinggiannya kira-kira berapa tuh Mas untuk sampai ke ADSS kita? Itu kan tiangnya monopul, jadi nggak terlalu tinggi juga. Mungkin itu sekitar 30 meteran, 30-40. 30-40. Apalagi monopul ya Mas. Monopul itu kan agak untuk pegangan agak sulit juga ya. Bukan seperti lattice tower ya. Nanti mungkin diperhatikan itu Mas. Kalau memang mendung, tidak mendukung, mendingan turun. Terus yang tadi karena ketinggian tadi Mas. Sama jangan lupa sabuk pengamannya. Body harness ya? Iya. Oke. Sementara itu dari saya Mas. Ya,
Terima kasih Mas Arif. Kalau dari saya sudah disampaikan sih tadi dengan Mas Amir dengan Mas Arif. Mungkin dari Mas Anggara, silakan. Ada tambahan? Cukup dari saya, Mas. Silakan dilanjut. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Oke, ini untuk safety briefing hari ini, safety talk hari ini, kita present 2 itu aja sih, Mas. Jadi dari mitra ada 1 perwakilan dengan tim GSP, kemudian dari tim internal SBU ada perwakilan dengan tim Mas Abdul. Mungkin dari Mas Amir atau Mas Anggara ada yang ingin disampaikan lagi? Mungkin dari saya tambahan sedikit ya, Mas. Ya, silakan. Untuk yang naik nanti ke tower, pastikan yang naik itu dalam keadaan yang fit ya. Jangan sampai dalam keadaan yang sangat lelah. Karena bekerja di ketinggian itu tekanan dari ketinggian itu kita tidak tahu nih. Seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Arif ya, cuacanya bisa berubah. Jadi jangan sampai yang naik itu dalam keadaan yang memang benar-benar sangat lelah. Jadi pastikan benar-benar fit, benar-benar mampu melakukan pekerjaan tersebut ya. Jangan sampai terjadi apa-apa ketika akan melakukan pekerjaan di atas. Mungkin itu tambahan dari saya, Mas Arif dan Mas Rifki. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih, Mas. Mas Anggara ada tambahan? Cukup dari saya, Mas. Silakan dilanjut. Kalau nggak ada, mungkin kita cukupkan untuk hari ini, Mas ya. Oke, silakan Mas. Oke, siap. Terima kasih kepada rekan-rekan. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pagi ini. Kepada tim GSP dan tim internal juga terima kasih untuk pemaparan untuk presentasi safety talk-nya kepada Mas Anggara dan Amir. Terima kasih untuk kedatangannya. Demikian saya cukupkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.